Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafruhatun Nikmah dengan NIM H71219027. Di sini saya akan mencoba menjelaskan turunan mesoderm, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, yang pertama yaitu mesoderm. Mesoderm adalah sel-sel yang berada pada lapisan tengah saat fase embrionik dalam perkembangan makhluk hidup. Mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Mesoderm ini terletak di antara ektoderm dan endoderm. Nah, selanjutnya yaitu dari jantung. Jantung merupakan organ penting dalam tubuh yang menjadi pengendali utama dalam sistem sirkulasi darah, yakni jantung ini bekerja dalam memompa darah dalam tubuh manusia. Proses memompah darah dalam tubuh yang dilakukan oleh otot-otot jantung tersebut dikenal dengan proses kontraksi dan relaksasi yang teratur. Disebut kontraksi apabila darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme dipompa dari seluruh tubuh kembali ke jantung untuk ditukar dengan oksigen oleh paru-paru. Dan disebut relaksasi apabila darah yang kaya oksigen tersebut dipompa dari paru-paru melewati jantung ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini memiliki fungsi yaitu sebagai alat untuk memompah darah ke seluruh tubuh. Adapun peran lain dari jantung ialah sebagai alat transportasi dalam tubuh. Darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Nah, bagian-bagian dari jantung. Jantung pada tubuh manusia memiliki 4 ruang, yaitu 2 ruang serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 ruang bilik, yakni bilik kanan dan bilik kiri. 4 ruang tersebut masing-masing memiliki fungsi utama yang berbeda. Yang pertama yaitu serambi kanan. Memiliki fungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava atas dan bawah yang kemudian dialirkan ke bilik kanan jantung. Yang kedua yaitu serambi kiri. Memiliki fungsi yang sama dengan serambi kanan. Tetapi pada serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru melalui vena paru untuk dialirkan ke bilik kiri jantung. Kemudian fungsi dari bilik kanan yaitu memompah darah kotor dari serambi kanan ke paru-paru. Nah, keempat yaitu bilik kiri juga memiliki fungsi yang tidak jauh dari bilik kanan. Bilik kiri ini berfungsi untuk memompah darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta atas dan bawah. Kemudian perikardium merupakan membran serosa yang menghasilkan cairan seros untuk melupasi jantung yang memiliki fungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada pada posisinya. Yang keenam yaitu katup. Terdapat 4 katup yang menjaga aliran darah yang mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Nah, bagian yang ketujuh dari jantung ialah otot jantung. Otot jantung ini memiliki fungsi untuk memompah darah ke seluruh tubuh. Otot jantung termasuk otot terkuat dikarenakan mampu bekerja terus-menerus dan berulang kali setiap waktu tanpa berhenti. Nah, apabila otot jantung ini berhenti, maka terjadilah kematian karena tidak ada sistem peredaran darah dalam tubuh. Peredaran darah. Darah merupakan pembawa molekul oksigen yang sangat penting. Adapun serangkaian reaksi yang dilalui di mana oksigen yang terlibat, energi yang dihasilkan, serta yang diperlukan untuk mengemudi reaksi metabolisme sel-sel. Darah tidak dapat mencapai bagian tubuh. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari kekurangan oksigen. Jantung melalui aksinya yaitu dengan memompa mempertahankan tekanan yang dibutuhkan oleh darah untuk mencapai semua bagian tubuh. Peredaran darah merupakan sistem organ yang memiliki peranan sangat penting yaitu untuk memindahkan zat dan nutrisi ke sel dari sel dalam tubuh. Sistem peredaran darah juga dapat membantu stabilisasi suhu dan pH pada tubuh.
Sistem peredaran darah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka dan tertutup. Sistem peredaran darah ini menjamin kelangsungan hidup suatu organisme yang didukung dengan metabolisme pada sel di setiap tubuh. Metabolisme yang dihasilkan tersebut diangkut ke dalam jaringan ke dalam jaringan atau organ ekskresi, yaitu ginjal dan usus besar. Selain itu, juga mendistribusikan darah yang berupa hormon, sel-sel kekebalan tubuh, dan bagian dari sistem pembekuan dalam tubuh. Nah, berdasarkan dari jalur dan zat yang di bawahnya, sistem peredaran darah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama, peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, adapun proses peredaran dimulai pada saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru, bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Sirkulasi dari peredaran darah kecil ialah jantung bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, vena pulmonalis, dan jantung pada serambi kiri. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Nah, tahapan dari proses peredaran darah ini dipompa oleh jantung bagian bilik kiri akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke venula dilanjutkan ke vena caya yang akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan. Sirkulasi dari peredaran darah besar sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimulai dari jantung pada bilik kiri, kemudian aorta, arteri, kapiler yaitu seluruh tubuh, vena, dan jantung serambi kanan. Kemudian masuk ke proses pembentukan jantung. Secara umum, embriogenesis jantung normal terdiri dari 4 tahapan, yaitu pembentukan buluh jantung, pembentukan jerat jantung atau perputaran bagian-bagian jantung dan arteri besar, kemudian pembentukan sekat jantung, kemudian pergeseran bagian-bagian jantung sebelum mencapai bentuk akhirnya. Pembentukan buluh jantung atau yang disebut tubing. Awalnya jantung merupakan sebuah bulu atau tabung lurus yang berasal dari fusi sepasang primordia yang simetris. Bulu jantung ini dindingnya terdiri dari 3 lapis, yaitu endokardium yang membentuk lapisan dalam jantung, miokardium yang membentuk lapisan dinding muskular, kemudian epikardium atau perikardium visceral yang melapisi bagian luar buluh darah jantung. Nah, pembentukan jerat jantung. Buluh jantung kemudian terus memanjang dan membengkok. Bagian sefalik membengkok ke ventral, kaudal, dan ke kanan. Sementara itu bagian kaudal bergeser ke dorsokranial dan kiri. Pembengkokan ini akan membentuk rongga jantung yang selesai pada hari ke-28. Nah, selain itu akan terjadi perluasan lokal di sepanjang bulu. Bagian kaudal disebut sebagai atrium primitif akan masuk ke dalam rongga perikardium. Persambungan atrioventri kelak akan membentuk saluran atrioventrikuler yang menghubungkan atrium primitif dengan ventrikel embrionik. Bagian tengah yang disebut conus cordis akan membentuk saluran keluar kedua ventrikel. Nah, bagian distal bulbus yaitu truncus arteriosus akan membentuk bagian proksimal aorta dan arteri pulmonalis. Pembentukan sekat jantung. Sekat jantung utama terbentuk pada ke-27 dan ke-37 pada perkembangan janin. Proses septasi terjadi pada segmen atrium ventricle truncus arteriosus. Nah, pembentukan
Sekat pada common atrium pada akhir minggu keempat atrium primitif terseptasi dengan terbentuknya sekat yang disebut septum primum. Kemudian masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah adalah salah satu organ tubuh yang memiliki struktur seperti batang dan merupakan bagian dari sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia yang dilalui oleh darah. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung dan menyebar ke seluruh jaringan lalu kembali ke jantung. Fungsi dari pembuluh darah ialah mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. Macam-macam pembuluh darah yaitu ada pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh arteri terletak di dalam tubuh dan bekerja mengeluarkan darah keluar dari jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah balik atau vena. Ini bekerja mengalirkan darah masuk ke jantung dan darah yang diangkut mengandung oksigen yang rendah atau tinggi karbon dioksida kecuali pada pembuluh darah yang asalnya dari paru-paru. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang terbentuk kecil dan halus, dindingnya tipis dan berpori, bekerja untuk menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di tubuh. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan mengandung banyak oksigen. Nah, ini dapat dilihat yaitu perbedaan pembuluh nadi, balik, dan kapiler. Perkembangan pembuluh darah. Pembentukan pembuluh darah terjadi melalui dua mekanisme, yaitu vaskulogenesis dan angiogenesis. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.